Halo pecinta traveling, kembali lagi bersama Mr. P. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Gulliver's Travels. Film bergenre komedi ini menceritakan tentang seorang lelaki yang terjebak di negeri Lilliput. Langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini dibintangi oleh Jack Black. Di sini dia berperan sebagai Lemuel Gulliver dan dia bekerja sebagai pengantar surat di sebuah perusahaan media. Lalu Gulliver mengajak berkeliling pekerja baru yang bernama Dan Quinn. Seketika sedang berkeliling, dia bertemu dengan Darcy Silverman, wanita yang dia cintai tetapi hanya dalam hati. Weleh. Darcy pun bekerja sebagai divisi editor perjalanan. Seketika sedang asik bermain Guitar Hero di ruangannya, tiba-tiba Dan Quinn datang memberikan sepucuk surat yang ternyata itu adalah surat promosi pengangkatannya sebagai kepala divisi ruang surat. Gulliver pun kesal karena dia telah bekerja 10 tahun tetapi tidak ada peningkatan, malah kalah dengan orang baru. Seketika Gulliver berjalan pulang dengan wajah murungnya, diam-diam ternyata dia telah menaruh surat lamaran sebagai penulis tentang perjalanan pada tempat Darcy. Dan dia menuju ruangan Darcy untuk mengurungkan niatnya. Tetapi ternyata Darcy menanggapi dan menyuruh Gulliver untuk memberikan sebuah artikel miliknya agar bisa dipertimbangkan. Sesampainya di rumah, Gulliver langsung membuat artikel tersebut. Dia sempat ngeblank dan kehabisan ide, hingga akhirnya dia memilih untuk mengcopy paste artikel milik orang lain. Keesokan harinya, Darcy sangat terkesima dengan hasil karya artikel Gulliver dan dia langsung memberi tugas kepada Gulliver untuk pergi menggantikannya menjelajah ke sebuah pulau melalui segitiga Bermuda dan menuliskan pengalamannya selama di perjalanan. Gulliver pun mengiyakan dan bergegas langsung on the way menjalankan tugas yang diberikan oleh Darcy dengan bertemu salah satu penghubung yang telah disarankannya. Seketika sudah menaiki kapal, dia pun melanjutkan perjalanannya seorang diri. Merasa bosan, Gulliver pun membaca majalah yang ada di kapal hingga tertidur pulas. Dan kapal tersebut terus melaju mengarungi samudra hingga tiba-tiba dia terbangun oleh cipratan ombak yang mengenai wajahnya. Seketika Gulliver terbangun, dia histeris karena dikelilingi oleh ombak-ombak besar dan kapalnya menuju pusaran air yang tinggi hingga tersedot masuk ke dalamnya. Gulliver terdampar di pinggir pantai dan dia pun terbangun tetapi tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Tiba-tiba muncullah sekelompok pria kerdil dan salah satu dari mereka memperkenalkan dirinya sebagai Jenderal Edward, seorang komandan pasukan di negeri Lilliput. Dan Gulliver ditangkap karena dianggap sebagai mata-mata dari musuh bebuyutannya, yakni negara Blefuscians. Seketika itu Gulliver sempat memberontak melepaskan diri dari ikatannya untuk kabur, tetapi dapat dijatuhkan kembali oleh pasukan Jenderal Edward hingga jatuh pingsan. Akhirnya dia dibawa menuju ke Raja Theodore. Dia adalah raja di negeri Lilliput dan dia dijebloskan ke dalam gua, yakni penjara di negeri Lilliput. Di dalam penjara ternyata Gulliver tidak sendirian. Terdapat tahanan juga di sana dan dia bernama Horatio. Dia ditahan oleh Jenderal Edward karena telah mencintai Putri Mary yang mana putri tersebut adalah tunangannya. Mereka berkenalan dan akhirnya menjadi sahabat. Seketika itu Jenderal Edward datang dan mempekerjakan Gulliver untuk membajak sawah dengan alat penggerak yang terkait padanya. Tiba-tiba ada suara bel alarm yang menandakan ada serangan dari musuh. Seketika itu Jenderal Edward segera mengayuh lebih cepat agar Gulliver berlari ke kastil. Kemudian dia melompat dan segera berlari untuk menyelamatkan Putri Mary. Horatio pun tidak tinggal diam. Dia memohon kepada Gulliver untuk membantu menyelamatkan Putri Mary dan melepaskan alat penggerak yang menempel pada Gulliver supaya terbebas. Lalu tiba-tiba pasukan Blefuscian terkagetkan oleh sosok raksasa Gulliver yang mana langsung menyingkirkannya. Jenderal Edward pun telat dan menganggap Putri Mary telah diculik. Gulliver segera menyelamatkan Putri Mary untuk dibawa ke tempat aman dan di situ ternyata bertemu Horatio. Seketika itu terdengar kembali bel alarm yang menandakan adanya kebakaran. Gulliver pun segera berlari ke sana. Ternyata di dalam kastil yang terbakar terdapat Raja Theodore yang terjebak di dalamnya. Karena Gulliver tidak tahan panas, dia pun memiliki ide konyol dan segera membuka celananya untuk segera mengencingi kobaran api tersebut hingga padam. Tiba-tiba Jenderal Edward datang dan mengancam Gulliver hingga membalikkan arah dan terkena kencingnya. Hahaha, kapok.
Karena kejadian tersebut, Raja Theodore berterima kasih dan menganggap Gulliver sebagai sang penyelamat hingga semua penduduk di sana bersorak bahagia. Kemudian Raja Theodore mengundang Gulliver dan Horatio untuk menghadiri penjamuan makan malam. Di sana Gulliver ditanya oleh ratu dari mana asalnya, karena dianggap datang dari pulau terlarang. Gulliver pun bingung tentang pulau terlarang tersebut. Kemudian dia mengatakan berasal dari Manhattan, salah satu kota di New York. Di situ dia malah dianggap sebagai presiden oleh Putri Mary dan Ratu. Kemudian Gulliver mengiyakan dan semakin membual tentang dirinya bahwa dia adalah presiden dan terkenal sebagai pahlawan yang terhebat. Kemudian Raja Theodore menawarkan untuk membuatkan tempat tinggal yang mewah selagi kapalnya masih dicari. Karena negara Lilliput mempunyai pekerja yang hebat dan dikenal dengan kecepatannya dalam membangun sesuatu. Terbukti rumah mewah Gulliver pun jadi, dan sebuah tempat pertunjukan teater untuk dapat dinikmati semua penduduk negeri Lilliput. Dengan bantuan Gulliver, akhirnya Horatio bisa menemui Putri Mary dan berbicara sambil dibimbing di balik kastil. Tiba-tiba Jenderal Edward mendatangi Putri Mary dan berakhirlah percakapan mereka berdua. Di situ terlihat bahwa Jenderal Edward sangat benci dengan Gulliver dan Horatio. Pada malam harinya ternyata Jenderal Edward dan pasukannya telah menemukan kapal milik Gulliver yang rusak. Gulliver sangat senang karena negara Lilliput pasti bisa memperbaikinya. Seketika itu ternyata handphone Gulliver juga ditemukan dan ternyata mendapat pesan suara dari Darcy, yang mana Darcy sangat kecewa dan marah karena artikel yang ditulis oleh Gulliver adalah hasil menjiplak milik orang lain, dan Darcy akan menyusulnya karena harus menyelesaikan tugasnya. Gulliver pun kembali dengan wajah yang tertunduk lesu karena sangat merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Keesokan harinya, Jenderal Edward dipanggil untuk menghadap Raja Theodore. Lalu Jenderal Edward menghasutnya untuk segera menyingkirkan Gulliver. Tetapi Raja Theodore malah menurunkan jabatannya dan mengangkat Gulliver sebagai jenderal di negeri Lilliput. Hal itu membuat Edward semakin benci kepada Gulliver. Kemudian Edward berjalan menuju pusat kontrol pertahanan untuk mematikan sistem keamanan laut. Ternyata hal tersebut dimanfaatkan negara Blefussion untuk menyerang dan membombardir dengan meriamnya. Lalu Gulliver sebagai jenderal dipanggil Raja Theodore untuk segera melakukan perlawanan. Dia pun segera melepas baju dan bersiap menuju ke arah kapal-kapal negara Blefussion. Seketika telah bertemu dengan raja musuh, Gulliver menyuruh mereka pergi dan dia berpura-pura marah untuk mengusir supaya tidak ada pertumpahan darah. Tetapi dia menolak dan malah menyerang balik Gulliver dengan menembakkan meriam ke arah perut Gulliver, yang mana hal itu malah menyerang balik ke arah kapal-kapal mereka karena lemak perut Gulliver. Lalu Gulliver berhasil memukul mundur musuh. Kemudian seluruh penduduk pun bersorak gembira. Ternyata Raja dan Ratu Theodore semakin menyukai Gulliver hingga membuatkan bangunan untuk Gulliver yang menyerupai kota New York dan mendapatkan full service berupa pijat hingga potong rambut. Tetapi sebagai jenderal dia tidak pernah melatih pasukannya, malah selalu asik bermain sendiri. Di malam hari Edward menghampiri Putri Mary untuk merayunya, tetapi sialnya Putri Mary malah memutuskan pertunangannya. Ya ini yang dinamakan sudah jatuh tertimpa tangga bro. Karena melihat penduduk yang kini selalu memuja-muja Gulliver, Edward pun semakin geram dan marah. Lalu dia pergi ke negara Blefussion untuk berkhianat dari negaranya. Dan dia membawa sebuah majalah milik Gulliver yang dia temukan untuk membuat robot dan menyerang kerajaan Theodore. Seketika seluruh penduduk sedang bersantai ria, tiba-tiba terdengar bel alarm yang menandakan adanya serangan yang sangat berbahaya. Lalu mereka semua berhamburan untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba datang sebuah mesin yang berbentuk mini yang ternyata di dalamnya terdapat Edward, yang mana Gulliver meremehkan karena merasa lebih besar daripada mesin tersebut. Tiba-tiba mesin itu berubah menjadi robot yang lebih besar melebihi Gulliver. Di situ Gulliver merasa sedikit panik dan mencoba mendorongnya tetapi tidak bergeser sedikit pun. Di situ malah Gulliver yang dipermalukan oleh Edward dengan cara menarik celana dalam Gulliver dan mengayun-ayunkannya hingga dia menyerah dan mengakui bahwasannya selama ini dia telah berbohong. Lalu Edward memerintahkan pasukannya untuk menangkap Gulliver dan membuangnya ke pulau terlarang. Gulliver pun tersadar dan dia berada di sebuah pulau yang mana dia merasa sedikit aman karena tidak ada bangsa Lilliput lagi. Seketika sedang berjalan, tiba-tiba dia tertangkap oleh seorang gadis kecil raksasa dan memasukkannya ke dalam mainan rumah-rumahan miliknya, yang mana gadis raksasa tersebut memainkannya setiap saat
dan Gulliver pun harus mengikuti semua yang diperintahkannya. Kembali ke negeri Lilliput, Darcy yang berencana menyusul Gulliver ternyata telah tertangkap oleh Edward dan pasukan bangsa Blefuscan. Di situ Horatio mengetahuinya dan segera menuju ke Pulau Terlarang untuk memberitahukan kepada Gulliver. Horatio pun sampai di Pulau Terlarang, lalu mengendap masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Gulliver. Dia mengatakan bahwa Darcy telah tertangkap oleh Edward dan pasukannya. Di situ Gulliver merasa sedih, lalu Horatio pun mengajak Gulliver untuk kembali dan menyelamatkan Darcy. Mereka pun berhasil melarikan diri menggunakan parasut. Kemudian Gulliver langsung menuju gua penjara menemui Darcy untuk menyelamatkannya dan meminta maaf atas semua yang terjadi. Gulliver pun sempat menyatakan perasaannya bahwa selama ini dia mencintai Darcy hingga nekat melakukan apapun demi dirinya. Mendengar hal ini, Darcy pun luluh dan memaafkannya. Lalu Gulliver juga membebaskan Raja dan Ratu Theodore yang juga menjadi tahanan di sana. Keesokan harinya Gulliver datang menemui Edward yang mana dia meminta untuk pertandingan ulang. Gulliver berusaha sekuat tenaga melawan Edward, tetapi ternyata robotnya telah di-upgrade dan memiliki senjata tambahan, hingga berhasil membuat Gulliver terjatuh. Kemudian Horatio mempunyai ide untuk membantu dengan menunggangi kudanya, dan dia melompat hingga berhasil masuk ke dalam robot yang dijalankan oleh Edward. Lalu dia mencabut sumber energi robot tersebut. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Gulliver untuk menyerang robot hingga terjatuh dan berhasil mengalahkannya. Keberanian Horatio untuk membantu Gulliver membuat Putri Mary semakin jatuh cinta kepadanya, dan Raja Theodore pun ikut bahagia, lalu merestui hubungan mereka berdua untuk menikah. Gulliver dan Darcy pun, awas tangani! Sempat terjadi pertikaian antara kedua raja, tetapi Gulliver berhasil untuk mendamaikannya dan seluruh Lilliput pun bersorak berbahagia. Gulliver dan Darcy pun kembali pulang menggunakan kapal yang telah diperbaiki negara Lilliput, hingga mereka kembali bekerja di kantor dan film pun tamat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Lalu komentar untuk merekomendasikan film yang mau dispoilerkan. Terima kasih.